teman-teman Fitri, berjumpa kembali bersama Fitri dalam pembelajaran matematika. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar materi tentang tema 3B subtema 4, yaitu materi pecahan. Untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat memahami materi yang disampaikan ya. Terima kasih dan selamat belajar. Halo teman-teman, untuk materi kita kali ini kita akan belajar di tema 3B subtema 4 yaitu tentang pecahan. Untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat memperhatikan gambar berikut ini. Di sini terdapat pecahan 1/2. Contohnya, misalkan kita mempunyai satu lembar kertas ingin kita bagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Maka, setiap bagian itu dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Atau pecahan 1/2 itu dapat dibaca 1/2 atau setengah. Kemudian, di sini juga terdapat pecahan 1/3. Contohnya, misalkan kita punya satu pizza, kemudian ingin kita potong menjadi 3 bagian yang sama besar. Maka, satu bagian dari 3 bagian yang sama itu ditulis 1/3. Pecahan di sini dibaca 1/3 atau sepertiga. Berikutnya, terdapat pecahan 1/4. Contohnya, ada sebuah donat ingin kita potong menjadi 4 bagian yang sama besar. Maka, 1 dari 4 bagian yang sama itu dapat ditulis 1/4. 1/4 atau bisa dibaca dengan 1/4. Contohnya, di sini terdapat latihan soal. Tuliskan nilai pecahan 1 bagian sesuai gambar di bawah. Kita kerjakan dulu dari yang A. Yang A ini ada sebuah pancake. Kita ambil satu bagian, berarti 1 per jumlah seluruh bagiannya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian. Maka kita tulis 1/6 bagian. Kemudian yang B. Yang B di sini ada sebuah pizza. Sebuah pizza ini dipotong menjadi 7 bagian. Maka karena yang ditanya 1 bagian, bisa kita tulis 1 per jumlah seluruh potongan atau jumlah seluruh bagian. Ternyata ada 7, maka pecahannya adalah 1/7. Lanjut yang C. Yang C di sini terdapat sebuah donat. Sebuah donat yang utuh, maka pecahannya dapat kita tulis 1, karena bagian atau potongannya 1, maka kita tulis 1/1. Lanjut yang D. Yang D di sini ada sebuah stroberi dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Maka pecahannya bisa kita tulis 1 bagian bernilai 1/2. Maka stroberinya pada bagian yang pertama yaitu 1/2 dan bagian berikutnya juga 1/2. Ini dia contoh dari pecahan. Berikutnya kita akan mengenal pembilang dan penyebut. Dalam pecahan itu kita akan belajar pembilang dan penyebut. Misalkan di sini ada pecahan A/B, di mana A ini disebut pembilang dan B itu disebut dengan penyebut. Ya, untuk bilangan yang di atas, maka itu disebut dengan pembilang. Kalau angka atau bilangan yang ada di bawah, maka dia disebut dengan penyebut. Untuk pecahan seperti ini dapat dibaca A/B. Contohnya, di sini ada 2/3, itu bisa dibaca 2/3. Di mana angka 2 itu merupakan pembilang dan angka 3 itu merupakan penyebut.
Kenapa 2 disebut pembilang? Karena dia letaknya ada di atas. Sedangkan 3 itu termasuk penyebut karena letaknya ada di bawah. Lambang misalkan di sini ada lambang pecahan dengan pembilang 2 dan penyebutnya 4. Maka bisa kita tulis yaitu 2/4. 2-nya di atas per penyebutnya 4. Berarti yang bawah itu angkanya adalah 4. Selain itu, pecahan juga dapat digunakan untuk menyatakan bagian gambar yang diarsir seperti contoh berikut ini. Misalkan di sini ada sebuah gambar, ada yang diwarnai dan ada yang tidak diwarnai. Daerah yang diarsir. Di sini daerah yang diarsir ada berapa? Ternyata ada 2 bagian dari jumlah seluruh bagiannya ada berapa? Ada 6 bagian yang sama. Maka dapat kita tulis pecahannya menjadi 2/6. Atau bisa kita baca 2/6. Kemudian apabila yang ditanya adalah daerah yang berwarna putih atau yang tidak diarsir. Yang berwarna putih, di sini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian. Maka 4 bagian dari 6 bagian yang sama. Maka pecahannya bisa kita tulis seperti ini, 4/6. Oke, maka bisa kita baca menjadi 4/6. Oke teman-teman, itu tadi materi kita mengenai pecahan. Semoga teman-teman dapat memahami ya yang materi yang disampaikan. Terima kasih teman-teman, selamat belajar dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.